Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Da'una nashkurullah alladzi haraka qulubana wa haraka uqulana hatta nabna ruqatai qiyam bi hadzal hadath. Let us thank the Almighty who has sent our heart, moved our mind, so that we were given the power to perform this event. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintah. Semoga salam dan kesejahteraan dilimpahkan kepada pemimpin terbesar umat manusia sedunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang rumah yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan yang diwujudkan dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan kita kepada yang lain. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan kita kepada wanita, kepada anak, kepada emas, kepada perak, kepada kuda pilihan, kepada binatang ternak, dan kepada saudara. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal banati lil muqantarati minad jahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'am wa hasdalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pandangan manusia terhadap apa yang diinginkannya, yaitu 7 perkara. Yang pertama wanita, yang kedua anak, yang ketiga emas, yang keempat perak, yang kelima kuda pilihan, yang keenam binatang ternak, dan yang ketujuh adalah saudara. Kata Allah, "Zalika mata'ul hayati dunya." Itulah kesenangan manusia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah lebih baik daripada yang 7 perkara itu. Dengan bahasa yang sederhana, surga jauh lebih hebat dari 7 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. Wa la
nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sidang Jumat yang berbahagia, tidak ada satupun manusia yang hidupnya tidak menghendaki sukses, bahagia dan mulia. Siapapun diri kita, dimanapun kita berada, pasti mendapatkan hidupnya sukses, bahagia dan mulia. Lalu pada hari ini kita akan membahas bagaimana Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk supaya kita hidup sukses, bahagia dan mulia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 hukum kehidupan. Yang pertama, orang akan menikmati sukses jika dia pernah gagal. Yang kedua, orang akan merasakan bahagia jika dia pernah menderita. Yang ketiga, orang akan merasakan agungnya hidup mulia jika dia pernah merasa ini. Sidang Jumat yang berbahagia, sekurang-kurangnya ada 5 ayat yang menjadi petunjuk bagi kita supaya kita hidupnya sukses. Sukses menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berhasil memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Sehingga kita menyamakan sukses dengan bahagia. Kalau bahagia itu ada perasaan tenang di dalam hati. Yang pertama, surat An-Najm ayat 53. Surat An-Najm surat ke-53 ayat 39. Intinya bahwa hasil itu berbanding lurus dengan usaha. Artinya apa? Kalau kita membuat sebuah usaha semakin bagus, insya Allah hasil makin semakin. Oleh karena itu, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hari ini merasa bahwa kita usahanya belum berhasil sesuai dengan yang diinginkan, maka perbaiki usaha. Yang pertama, apakah usaha kita sudah sesuai dengan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, apakah hari ini kita sudah mengikuti perkembangan teknologi yang termutakhir dan terakhir? Ketika kita susah memperoleh uang, maka ilmu kita mungkin tidak sesuai lagi dengan waktu. Bisa waktu, bisa tempat. Bagaimana kita menyaksikan orang Indonesia hanya dengan keterampilan menyetir mobil, dia mampu mendapatkan penghasilan besar di Saudi Arabia, di Abu Dhabi, karena memang tempat itu memerlukan orang yang bisa. Nah ini surat An-Najm ayat 30. Kemudian yang kedua, surat Ar-Rum ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu sendiri tidak berubah. Kaum itu terdiri dari orang dan orang. Oleh karena itu bisa juga dipahami. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib saya, nasib diri kita masing-masing jika kita tidak berubah. Lalu pertanyaannya, bagaimana merubahnya? Dimulailah dari gagasan. Gagasan misalnya saya ingin melaksanakan tahajud setiap malam. Itu gagasan. Gagasan menjadi tindakan, lalu kita melakukan setiap malam sholat tahajud.
pada diri kita sendiri ketika kita melanggar terhadap rencana apa yang kita inginkan. Dan berilah penghargaan terhadap diri kita, sesuatu yang menggembirakan. Ketika apa yang menjadi rencana sama dengan tindakan yang diulang-ulang, ini contoh saja. Tindakan yang diulang-ulang dalam waktu yang begitu lama akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu akan menjadi karakter manusia melaksanakan disiplin sholat tahajud. Karakter itulah yang akan berubah menjadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena setiap keberhasilan suatu profesi itu masih punya karakter. Sidang jemaah yang berbahagia. Yang ketiga, Al-Baqarah 186. Yang intinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa hambanya ketika hambanya melakukan doa. Satu, beriman kepada Allah. Yang kedua, melaksanakan. Itu Al-Baqarah 186 yang sering kita baca dan kita dari sholat tentang puasa. Kemudian pedoman yang keempat, Al-Imran, surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaran. Wah, itu sudah sabar, kuatkanlah kesabaran. Seorang ahli tafsir menafsirkan bahwa kalau kita ingin menjadi pemenang di dalam pertarungan kehidupan, maka kita harus lebih sabar daripada orang lain. Yang lain juga sabar, cuma tingkatan kesabarannya kita harus lebih tinggi. Oleh karena itu, fastabiqul khairat dimaknai bahwa kita harus berusaha untuk menjadi pemenang di dalam. Ini surat Al-Imran ayat 2. Kemudian Al-Baqarah 152. Wadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan hadir di dalam duka maupun. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ingat kepada Allah adalah selalu berusaha melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Maka ketika itu dilakukan oleh seseorang, maka Allah akan hadir di dalam sukanya, mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan hadir dalam keadaan duka, maka Allah akan menguatkan kesabaran di dalam menghadapi duka. Luar biasa. Allah akan hadir dalam duka maupun suka. Ketika kita suka, kita bersabar, dan ketika kita suka, kita bersyukur. Ahli sapi menyatakan bahwa manusia itu lebih susah bersyukur. Karena apa? Kalau kita suka sakit, ingat sama Allah. Jadi ketika kita kegembiraan diberikan kepada kita merasa bahwa itu karena pertolongan kita, bukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang berbahagia, yang selanjutnya pedoman sukses kita, ketika kita sudah mengerahkan seluruh energi, doa, ikhtiar dan sebagainya, tapi saat ini kita belum menjadi kenyataan apa yang kita inginkan, maka rujuklah surat Al-Baqarah 206. Intinya bisa jadi apa yang kamu cintai itu buruk bagimu. Sebaliknya bisa jadi yang engkau benci itu baik bagimu. Artinya apa? Allah memberikan yang terbaik pada saat itu, dan kita
berusaha kembali untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Untuk memperjelas pemahaman ini, ada seseorang ditinggalkan pesawat terbang, marah besar karena menurut dia saya tidak terlambat ini. Kemarahan itu berbalik menjadi syukur dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pesawat yang ditumpangi oleh orang yang naiknya itu meledak dan hancur. Ya Allah, kalau aku bagian dari penumpang yang sekarang pesawat itu jatuh, hancur berantakan, maka berakhir. Begitu. Bisa jadi apa yang kamu benci itu baik bagimu, dan bisa jadi apa yang kamu senangi itu buruk dan banyak juga. Kemudian pedoman bahagia itu surat Ar-Ra'd ayat 28 dan 29. Jadi kalau kita ingin berbahagia adalah zikir bilisan, bil qalbi dan bil amal. Ini 3. Berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, diartikan juga seperti tadi, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam bentuk hati, ucapan, dan amal. Kemudian iman itu berkaitan dengan pembenaran terhadap sesuatu. Itu wilayah rasa. Iman kepada Allah di antaranya meyakini bahwa Allah itu ada. Ketika Allah itu ada, maka Dia punya kekuasaan. Kemudian yang ketiga syarat hidup kita bahagia adalah amal soleh. Amal itu adalah pendaya gunaan terhadap 4 hal yang dimiliki oleh setiap manusia. 1. Manusia oleh Allah diberikan fisik. Ketika seseorang mendaya gunakan fisiknya, maka dia punya keterampilan, bisa mungkin, bisa lari dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pendaya gunaan terhadap otak kita, pikiran kita. Ketika seseorang mendaya gunakan, mengeksploitasi otaknya, pikirannya, maka dia akan menghasilkan ilmu dan teknologi. Dia ahli dalam bidang ilmu dan teknologi. Kemudian yang ketiga, amal adalah pendaya gunaan manusia dengan kolbunya. Ketika manusia kolbunya didaya gunakan, maka melahirkan keimanan di dalam dirinya, akhlak yang mulia. Kemudian yang keempat, setiap manusia diberikan daya hidup. Ketika daya hidupnya digelorakan di dalam dirinya, maka dia punya kekuatan untuk bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, amal menjadi amal soleh ketika apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Ini menurut salah satu hal. Yang terakhir, tidak rumah yang berbahagia, mulia, kita merujuk pada Inna Allaha Al-Huda ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia takwa. Takwa cirinya di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 sampai 4 dan surat Al-Imran ayat 135, 34, 135. Barakallahu li wa
وأجره على ذكره وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والحمد لله آمين. آمين. الله أكبر الله